Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konten Blawu, yaitu belajar nahwu. Belajar nahwu kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda i'rab nasab. Tanda i'rab nasab ada 5, yaitu fathah sebagai tanda asli, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun sebagai tanda cabang. Fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun. Tanda nasab fathah bertempat di isim mufrad wa jam'ut taksir wal fi'lul mudhari. Tanda nasab fathah bertempat di isim mufrad wa jam'ut taksir wal fi'lul mudhari. Tanda nasab alif bertempat di asmaul khamsah. Tanda nasab kasroh bertempat di jam'ul muannatsis salim. Tanda nasab ya bertempat di at-tasniyah wa jam'ul mudzakkaris salim. Tanda nasab hadfun nun bertempat di af'al khamsah allati raf'uha bisibatin nun. Nah, bagaimana keterangan lengkap masing-masing dari tanda tersebut dari mulai fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun? Tanda i'rab rafa fathah bertempat di 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan al-fi'lul mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'. Nah, yang pertama al-ismul mufrad atau kata benda tunggal, yaitu contohnya adalah istaraitu kitaban jadidan. Tandanya adalah fathah dhahir. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitul fata, itu tandanya adalah fathah muqaddar. Saya melihat seorang pemuda. Ini tanda i'rab rafa fathah yang bertempat di isim mufrad. Kemudian tanda i'rab rafa fathah yang bertempat di jamak taksir, itu contohnya adalah ra'aitul abtala fil maidan. Tandanya fathah dhahir. Saya melihat para pahlawan di lapangan. Yang kedua, tanda i'rab rafa fathah berada di jamak taksir. Kemudian tanda i'rab rafa fathah yang ketiga adalah bertempat di al-fi'lul mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'. Tanda i'rab fathah yang ketiga bertempat di fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Contohnya uridu an adrusa bijiddin. Tandanya fathah dhahir. Saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian contoh yang kedua, lantardo ankal yahudu. Orang Yahudi tidak akan pernah ridho terhadapmu. Nah, tandanya yaitu fathah muqaddar. Nah, untuk keterangan lengkap dari fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai' yang tidak bertemu dengan sesuatu, itu bagaimana? Kita lihat di penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan tentang fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Alamatun nasbil fi'lil mudhari'. Tanda-tanda nasab fi'il mudhari'. Ada 3, yaitu fathah dhahirah, fathah yang tampak atau tertulis.
kemudian ada fathah muqaddarah, fathah yang tidak tampak, kemudian ada hadfun nun. Ada hadfun nun. Jadi fi'il mudhari' yang berposisi sebagai nasab itu dibagi menjadi 3 tanda, yaitu fathah dhahirah, fathah muqaddarah, dan hadfun nun. Nah, untuk rincian dari fathah dhahirah, yaitu al-alamatul asliyah, tanda aslinya adalah fathah dhahirah ketika fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir bil ya'i wal wawi. Kemudian fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan ya dan wawu. Nah, contohnya apa? Yang ketiga alamat asli ini contohnya layak doba ustadu. Nah, yakdoba di sini dibaca fathah. Tanda asli dari fi'il mudhari' dibaca fathah, namanya fathah dhahirah. Ketika fi'il mudhari'. Nah, ketika fi'il mudhari' yang kategori atau yang jenis mu'tal akhir, maka tandanya juga sama, yaitu fathah dhahirah. Contoh, lan ajriya. Kemudian uhibbu an a. Jadi ketika fi'il mudhari' itu dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah, yaitu fathah dhahirah. Bertempat di mana? Di dua, yaitu layak doba al-ustadu yang merupakan tanda asli fathah dhahirah. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari' yang kategori mu'tal akhir dengan ya dan wawu, itu tandanya juga fathah dhahirah. Kemudian selanjutnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang tidak tampak. Nah, ada fi'il mudhari' yang dibaca nasab, tandanya adalah fathah muqaddarah, fathah yang tidak tampak. Nah, itu bertempat di mana? Yaitu al-fi'lul mudhari' mu'tal akhir bil alif. Ketika fi'il mudhari' tersebut berupa mu'tal akhir dengan huruf alif. Contohnya adalah lantardo ankal yahudu. Ini adalah penggalan ayat. Lantardo ankal yahudu. Nah, lantardo, tardo di sini itu tandanya adalah fathah muqaddarah, karena fi'il mudhari' tardo ini adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Oke, selanjutnya adalah fi'il mudhari' yang dibaca nasab yang bertempat di hadfun nun, yaitu adalah af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Contohnya adalah layyarju. Keadaan aslinya adalah yarji'una. Saya ulangi, di sini ketika af'alul khamsah contohnya adalah layyarji'u. Yarji'u ini nunnya hilang, aslinya adalah yarji'una. Karena af'alul khamsah, maka tanda nasabnya yaitu membuang huruf nun. Yang aslinya yarji'una, karena af'alul khamsah maka nunnya dibuang. Jadi alamatun nasbil fi'lil mudhari', fi'il mudhari' yang dibaca nasab itu ada 3 tanda, yaitu fathah dhahirah, fathah muqaddarah, dan hadfun nun atau membuang atau penghapusan huruf nun. Nah, seperti contoh yang ada di tabel ini.
Selanjutnya tanda i'rab nasab alif yang bertempat di asmaul khamsah. Perhatikan contoh yang ada pada tabel berikut ini. Contoh yang pertama, ra'aitu abaka fisuki, aku melihat ayahmu di pasar. Nah, asmaul khamsah ini yang kata abaka. Abaka itu i'rabnya nasab, tanda nasabnya alif karena asmaul khamsah. Kemudian contoh yang kedua, akramtu akhoka. Dibaca nasab, tanda nasabnya alif karena asmaul khamsah. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, keempat, dan kelima. Ini tanda i'rab nasab alif yang bertempat di asmaul khamsah. Kemudian selanjutnya tanda i'rab nasab kasroh yang bertempat di jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya adalah tanda i'rab nasab kasroh yang bertempat di jamak muannas salim. Contoh, ra'aitu thalibati, aku melihat para siswi. Yang dibahas di sini adalah at-thalibati, dibaca nasab, tanda nasabnya kasroh karena jamak muannas salim. Kemudian contoh yang kedua juga kata al-mu'minati, ini juga termasuk dibaca nasab, tanda nasabnya kasroh karena jamak muannas salim. Kemudian kata al-mu'allimati ini juga dibaca nasab, tanda nasabnya kasroh karena jamak muannas salim. Kemudian syahadtu al-muslimati fil masjid, aku melihat para muslimah di masjid. Kata al-muslimati ini juga dibaca nasab, tanda nasabnya kasroh karena jamak muannas salim. Nah, ingat di dalam posisi i'rab kata at-thalibati itu i'rabnya adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu. Itu cara mengi'rabkannya di dalam bahasa Arab. Bisa memakai i'rab yang bahasa Indonesia seperti saya tadi, atau bisa memakai cara bahasa Arab yang seperti ini. Kita preteli satu persatu. Kemudian ini kita tarik ke sini, at-thalibati maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-kasrah. Begitu cara mengi'rabkannya. Nah, ini tanda i'rab nasab kasroh yang bertempat di jamak muannas salim. Selanjutnya tanda i'rab nasab ya itu bertempat di tasniyah. Sebagai contoh yang kedua, ini saya ambil yang kedua, sa'atu al-amilin, al-amilaini, sa'atu al-amilaini, aku membantu dua pekerja. Al-amilaini maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi ya. Al-amilin dibaca nasab, tanda nasabnya ya karena isim tasniyah atau karena tasniyah. Tasniyah ini berarti dua. Aku membantu dua pekerja. Begitu juga dengan contoh yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima atau yang pertama. Kalau tadi kita sudah menjelaskan, kita ambil contoh yang kedua. Coba misalnya kita ambil contoh yang pertama. At-thalibaini. Di sini artinya qabaltu at-thalibaini fil madrasah. Aku menemui dua murid di sekolah. At-thalibaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. At-thalibaini dibaca nasab, tanda nasabnya ya karena isim tasniyah. Begitu juga dengan al-masjidaini. Zurtu al-masjidaini, aku mengunjungi dua masjid. Al-masjidaini maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya, atau bisa diirobkan bahasa Indonesianya seperti ini. Al-masjidaini dibaca nasab, tanda nasabnya ya karena isim tasniyah atau karena tasniyah. Begitu juga dengan nomor 5.
Inilah tanda i'rab nasab ya yang bertempat di tasniyah. Nah, selanjutnya tanda i'rab nasab ya yang bertempat di jamak mudzakkar salim. Jadi kalau kalian lihat tabel yang sudah saya jelaskan tadi, ya itu bertempat di dua tempat. Yang pertama tasniyah tadi sudah saya jelaskan, kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim itu penjelasannya seperti ini. Ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat supaya mempermudah kalian memahami materi tentang tanda i'rab nasab. Tanda i'rab nasab ya ketika jamak mudzakkar salim. Contohnya innallaha yuhibbul muhsinin. Di sini yang menjadi jamak mudzakkar salim adalah kata muhsinin. Kalau di sini saya ambil dari kata yang keempat, al-muhallikin. Ini statusnya, posisinya sama dengan muhsinin. Nah, cara mengi'rabkannya bagaimana? Cara mengi'rabkannya adalah al-muhsinina maf'ulun bih mansubun bil ya, atau al-muhsinin dibaca nasab, tanda nasabnya ya karena menjadi jamak mudzakkar salim. Begitu juga dengan kata kafirin, kemudian dolimin, muhallikin, dan muslimin. Itu tanda i'rab nasab ya yang bertempat di jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang yang tanda i'rab nasab yang terakhir adalah tanda i'rab nasab membuang huruf nun atau hasfun nun. Nah, bertempat di mana i'rab nasab yang membuang huruf nun? I'rab nasab yang membuat huruf nun bertempat di af'alul khamsah. Nah, apa itu af'alul khamsah? Yaitu kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi alful isnain au wawul jamaah au ya al mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah atau alif yang menunjukkan arti dua, atau wawu jamaah atau wawu yang menunjukkan arti banyak, atau ya yang menunjukkan arti perempuan, kamu perempuan yang diajak bicara. Nanti ada penjelasan setelah slide ini. Kita jelaskan di sini dulu contoh dari penggunaan tanda hadfun nun ketika nasab. Saya contohkan, saya ambilkan dari ayat Al-Qur'an. Di sini sudah saya berikan catatan tulisan tebal, illa antak alu ila auliyaikum ma'rufa ka'an kana dzalika fil kitabi mastur. Ya, antaf'alu. Nah, taf'alu di sini dibaca nasab, tanda nasabnya hadfun nun, membuang huruf nun karena af'alul khamsah. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai seterusnya ini di surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalu dibaca nasab, tanda nasabnya adalah hadfun nun, membuang huruf nun karena af'alul khamsah. Nah, inilah dua contoh. Yang ketiga silakan dibaca sendiri. Nah, cara mengi'rabkannya adalah seperti ini. Lan harfu nasbin mabniu ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tanalu mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Taf'alu adalah dibaca nasab, tanda nasabnya adalah hadfun nun, membuang huruf nun karena af'alul khamsah. Cara mengi'rabkannya seperti itu. Nah, kenapa kok hadfun nun atau membuang huruf nun? Karena di sini ada amil nasab, yaitu huruf an, yang kedua adalah huruf lan. Banyak nanti ada amil-amil nasab yang menyebabkan nunnya dari af'alul khamsah itu dibuang ketika nasab karena kemasukan huruf nasab. Hanya di sini ketika nanti kalian menemukan kata an atau lan, cara mengi'rabkannya seperti ini. Lan harfu nasbin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab.
Nah, itulah tanda i'rab nasab membuang huruf nun yang bertempat di af'alul khamsah. For your information atau FYI, informasi tambahan, dari af'alul khamsah itu tadi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu alful isnain, waul jamaah, dan ya mukhatabah. Bisa kalian di sini yang dimaksud dengan alif isnain itu adalah alif yang menunjukkan arti dua. Mereka berdua, huma yaktubani, antuma ta'malani, kalian berdua, huma yal'abani, mereka berdua, dan sampai seterusnya ini. Nah, dari ketiga kategori ini semuanya itu dimaksudkan adalah af'alul khamsah. Nah, kemudian ciri-ciri af'alul khamsah itu seperti apa? Af'alul khamsah ciri-cirinya adalah selalu fi'il mudhari' memiliki nun di akhirnya saat rofa. Jadi ketika rofa itu nunnya masih ada, tetapi dihapus saat jazm dan nasab. Makanya di atas di sini tadi tanda nasab ketika af'alul khamsah adalah membuang huruf nun. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah latihan-latihan untuk memperdalam pemahaman kita tentang tanda-tanda nasab di dalam ilmu nahwu. Nanti bisa kalian download di kolom deskripsi. Ingatkan saya untuk mengirim link ini yang akan saya upload di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Silahkan klik tanda loncengnya dan jangan lupa like, share, and comment supaya kita bisa berdiskusi dan konten ini menjadi jariah saya dan jariah orang-orang terdekat saya supaya konten ini tetap berjalan dengan semestinya dan bisa membawa manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.